aku kenal Dita tuh dari kecil. Dita masih kecil banget. Ini aku cerita dulu ya Dit ya, kamu tolong silahkan Boleh. nambahin kalau misalnya ini. Jadi sebagai pembuka nih aku mau cerita dulu sebenarnya gimana sih aku tuh bisa kenal sama Dita. Jadi dulu waktu aku tahun 2008 apa 2007 gitu, aku kan syuting film Drupadi teman-teman di Jogja. Dan kalau di Jogja itu adalah kampung halamannya Dita dan ibunya Dita, keluarganya Dita, dan juga kampung halamannya manajer aku, yaitu Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini adalah teman baik dengan ibunya Dita dan juga tantenya Dita, Mbak Aida, Mbak Mega, gitu, Mas Chandra. Terus habis itu pas aku syuting di Jogja, biasanya buat film Tiga Doa Tiga Cinta, terus Drupadi, aku tuh pasti numpang di rumahnya Mbak Aida atau Mbak Mega Karang. Dan pas lagi Drupadi tuh kalau nggak salah dulu tuh prosesnya lumayan agak panjang. Aku sempat harus nginep beberapa minggu di Jogja untuk apa ya, belajar nari di padepokannya Pak Bagong. Terus habis itu salah satu penginapan yang aku tuju adalah rumahnya Mbak Mega, which is rumahnya Dita. Jadi aku sempat jadi ini ya, jadi kayak anak kos gitu di rumahnya Dita beberapa minggu. Bener-bener pagi. Jadi sarapan kucuk gitu, sarapan sama keluarga mereka. Dulu Dita masih Berolahraga SMP. lah di depan. Aku lari-lari ke sekeliling rumah ya Dit ya. Pagi-pagi kami berangkat sekolah tuh masih balet-balet gitu ya Dit ya. Aku nunggu kamu pulang sekolah gitu. Jadi Dita waktu itu SMP ya? SMP apa SD sih Dit? 2007-an aku masih 2008. SD. SD? Astaga, Aku teman-teman lulus aku 2009. Aku pernah SD juga. Jadi dulu aku ngeliat Dita tuh kayak, aduh nih anak manis sekali. Kerjaannya dia balet. Dia dulu balerina yang disiplin sekali. Tiap hari ada les balet dan les nari apa aja sih waktu itu kamu Dit? Macam-macam kan? Ballroom. Ballroom. Sempet juga kan aku sempet kayak nari Bali juga gitu kan. Nari Bali juga. Iyalah, kamu pasti harus nari Bali tuh wajib kan kalau keluarga kamu. Iya. Jadi teman-teman, ini anak memang dari SD adalah anak yang lesnya tuh berjibun. Mungkin kalau kamu lesnya 1 atau 2, kalau Dita tuh dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu masih ada lesnya. Jadi aku justru yang di umur 20 berapa ya waktu itu, aku umurnya 22, 23, aku baru mulai belajar nari Jawa. Aku merasa ciut dan minder sama yang namanya Dita ini. Karena dia dari kecil dia udah disiplin nari dan segala macam. Jadi kayak menari itu udah sesuatu yang di luar kepalanya dia. Nah, terus sekarang yang aku nggak nyangka adalah Dita itu sekarang sukses. Sempat yang pas beberapa tahun lalu kita ketemu di New York, Dita itu lagi ini ya, lagi boleh cerita nggak sih sedikit? Waktu itu kamu di New York tuh ngapain? Apa aja pengalamannya? Dan apa hubungannya? Dan sekarang kan kamu sekarang di Korea, itu kan berubah banget tuh. Boleh nggak ceritain sedikit mungkin buat mereka-mereka yang belum tahu perjalanan karir kamu selama ini tuh kayak gimana sih, Dit? Jadi kapan ya itu aku mulai, aku kayaknya aku pengen ini, kayaknya aku pengen. Sebenarnya karena aku emang suka dance kan dari dulu. Nggak kepikiran kayak. Dulu memang cita-citanya itu, Dit. Mungkin boleh diceritain dulu tuh. Awalnya dulunya kamu maunya kemana tuh, Dit? Mulai kepikiran kayak, wah kayaknya I have to do this for the rest of my life gitu kan. Itu mungkin kira-kira SMA. Karena SMA kan harus kuliah kan. Jadi kan aku harus decide gitu, aku maunya apa gitu kan. Jadi SMA itu aku mulai mikir kayaknya dance. Bukan cuma dance tapi kayak apa ya, performing gitu. Performing in general tau kayak setiap aku perform tuh aku kayak ada adrenaline rush gitu kan ya. Tapi yang aku seneng banget gitu loh. Yang kayak nggak bisa diganti nama apapun. Jadi kayak habis turun panggung tuh kayak rasanya tuh kayak the best feeling ever gitu kan. Jadi kayak kayak natural high gitu. Kayaknya I want to do this for the rest of my life gitu, kayak for my career lah paling nggak gitu. Itu SMA. Terus tapi dari SD aku emang udah suka kayak balet gitu-gitu kan, ikut, dan aku yang minta gitu loh sama mama, kayak aku yang minta sama mama sama Aji sama orang tua aku gitu, kayak boleh nggak les ini gitu kan. Terus SMP aku baru kayak into K-pop tuh SMP, karena ada yang namanya cover dance gitu kan. Kamu dulu pertama kali suka K-pop apa? 21 ya. 21, oke. Jadi aku cover 21 sama teman-teman aku. Terus ikut lomba gini-gini kan. Terus aku mulai to get
the taste of kayak ini kalau aku K-pop kayak gini nih feelingnya gitu kan, karena lagunya segala macam gitu kan, kostum-kostumnya juga. Terus habis itu kayak oh asik juga ya. Aku udah di SMP itu aku kayak oke, I'm into K-pop lah. Agak gitu. Tapi kayak aku nggak pernah kepikiran aku kayak tujuanku adalah K-pop idol gitu. Aku nggak pernah sebenarnya. Cuma terus SMA gitu-gitu aku kayak performing, aku pengen perform lah pokoknya intinya. Jadi kayak aku, tapi kan gimana ya, untuk keluarga juga mungkin kayak performing for your kerjaan gitu, kayak oh, jadi performer kerjaan itu bukan cuma sampingan atau hobi gitu ya. You know. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi tapi kayak ya mereka juga tahu betapa enjoynya aku kalau aku perform segala macam. Jadi aku kayak oke, aku harus ngomong nih. aku ini kan this is my life gitu kan. Jadi kayak oke, aku harus ngomong. Okay, this is what I want and I can take responsibility gitu loh. Kayak aku mau take responsibility untuk apa ya? Untuk to have this gitu loh. Untuk jadi performer gitu. Jadi benar-benar aku ngobrol sama orang tua akhirnya, dan nggak cuma itu juga, kayak aku nyari lah pokoknya gimana caranya biar bisa dapat beasiswa lah, apalah pokoknya gimana caranya biar lancar lah jalannya biar dibolehin gitu kan. Jadi sempat ke arah Broadway dulu apa gimana tuh jadinya? Gimana? Jadi sempat mengarahkan fokus ke Broadway dulu apa gimana tuh, to be a performer gitu? To be a performer waktu itu aku daftarnya juga nggak cuma sekolah Broadway kok. Jadi kayak karena aku base-nya dance kan, jadi aku daftarnya di sekolah di AMDA itu, dia musical school tapi ada jurusan dance gitu. Jadi dance theater namanya. Jadi kamu ke AMDA dulu? AMDA jurusan. Aku ada beberapa sekolah, tapi yang emang aku yang paling pengen AMDA kan. Jadi waktu itu keterima aku langsung. Jadi AMDA tuh berapa tahun kemarin tuh waktu itu? 2 tahun. Konservatori program memang 2 tahun. Jadi lulus konservatori program. Mungkin teman-teman yang belum tahu AMDA tuh apa sih, belum familiar. Kalau di dunia, di Amerika sih AMDA tuh kayak udah paling prestigious ya. Kamu kalau lulus dari AMDA tuh biasanya udah langsung pasti bisa kepake di industri, di Broadway maupun di industri film pun gitu ya. Dan itu kamu wajib dapat film Broadway acting gitu, sama nyanyi juga ya. Dapat sih, tapi walaupun karena dia musical school, jadi walaupun aku jurusannya dance, tetap dikasih kayak acting class, musical theater class, atau singing class gitu-gitu tetap dikasih, walaupun kita dance majors gitu. Asik juga sih, bisa nyicip gitu kan, kayak acting kayak gini gitu, nyanyi kayak gini. Kan tadinya nggak bisa, belum pernah kan aku kelas acting atau kelas apa gitu, kayak wah gini ya rasanya acting. Terus kamu boleh cerita sedikit nggak pas di New York tuh kayak gimana sih persaingannya sama yang lain? Teman-temannya tuh gampang nggak sih nyari teman-teman, atau lumayan kayak bersaing banget sampai jadi susah cari teman apa gimana? Nyari teman, aku sebenarnya aku kan bukan tipe yang apa ya, kayak mulai ngomong duluan gitu kan, bukan tipe seperti itu ya. Jadi waktu pertama kali di New York juga aku kayak udah gak kenal siapa-siapa, tapi kan aku nggak mungkin juga aku hidup sendirian terus kan. Jadi waktu itu juga makanya aku bilang daripada nyari apartemen atau apa, mendingan di dorm, karena kalau di dorm kan pasti ada teman-teman tuh yang dari kelas gitu kan. Jadi bisa main bareng-bareng gitu kan, kayak berangkat bareng gitu. Jadi dari gitu-gitu aja sih untuk nyari temennya. Tapi kalau persaingan ini nih, yang persaingan setelah aku lulus kan udah mulai audisi tuh. Persaingannya ketat banget. Kayak aku, wah, dari semua role di dunia ini kok aku nggak ada yang dapet ya gitu. sampai kadang kayak aku udah audisi berkali-kali kok nggak ada yang dapet gitu, kayak lolos round 2, dari round 2 gak dapet lagi. Terus habis itu kayak daftar yang ini, daftar Disney, daftar cruise, daftar segala, semuanya aku daftarin. Cruise juga kamu daftar ya? Waktu itu aku sempat. Jadi waktu itu kamu daftarnya ke musical kayak Broadway musicals gitu kan? Kamu ngambil peran-peran yang penari itu?
Jadi kayak apa ya, aku merasa kayak lebih linked apa aja kalau aku dengan resume yang aku punya di AMDA gitu kan, lebih apa ya, lebih cocok kalau aku nge-apply ke situ-situ kan. Betul, jadi aku apply ke semuanya yang kayak Broadway based gitu, musical based. Jadi tapi jadi kayak lah. Jadi yang kayak main karakternya gitu atau yang kayak semua basically part of it aja gitu apa gimana? Aku biasanya apply terus nanti mereka yang kan, kalau itu kan kayak ada, kalau di Broadway itu apa ya, kayak stereotype gitu, kayak typing kan udah ada kan. Jadi misalnya karakter ini perlu yang blonde, yang ini, yang itu gitu kan udah ada kan. Jadi ya aku karena aku apply aja, terus nanti mereka yang kayak oke, kamu di apply buat ini, kamu yang buat ini, kamu buat ini gitu. Tapi kalau untuk di musical kok, walaupun aku lulusan sekolah musical gitu kan, temen-temenku juga kayak semua, aku udah mikir temen-temenku juga dance keren-keren semuanya, kok juga kayak ada ya, walaupun banyak juga yang udah masuk ya, tapi kayak banyak juga ya yang nggak dapet gitu. Padahal bagus-bagus gitu ya. Jadi aku juga kayak nggak gampang emang. Emang di dunia ini emang gak gampang. Jadi kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah, prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Jadi dari apa nih? Pindah haluan. Dari New York. Di New York. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop. Jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus, tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak keterima, tapi kayak project-project kecil yang kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah. Iya. Yang project-project gitu emang sih ada, kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali. Tapi kayak it's not my main goal kan. Jadi aku rasa kayak aku masih pengen ini, it's not the kind of like, kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gini terus gitu kan. Aku pengen yang kayak kayak apalah, perform in like a big stage gitu kan. Jadi aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada yang nyangkut ya gitu. Dan di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance studios di New York. Terus di situ ada audisi ini. Ada audisi macam-macam, ada audisi macam-macam, ada audisi band kamu ini bukan? Band kamu ini bukan? Audisi company. Oke. Audisi company gitu. Jadi kayak yang ada audisi company gede yang namanya Big Three itu ada. Terus aku udah pernah ikut juga, tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi bulanan gitu. Audisi kayak company ini kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih baru-baru kecil-kecil gitu company-nya. Jadi kayak lumayan lah kayak gratis ini gitu kan. Jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini, aku bisa ikut gitu. Jadi ikutlah aku audisi itu. Terus di antara semuanya si Fine ini bilang kalau interested, tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. Terus aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 Million gitu. Terus aku pengen ikut karena aku pengen ikut 1 Million Dance kan di Korea nih. Sekalian aku mau di sini lagi, ke company ini lagi, karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. Jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Setelah bisa ngomong Korea nggak waktu itu?
Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa? Oke. Terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus. Gaspol. Terus selagi aku ikut 1 Million Dance ini, aku audisi lagi, terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak oke, kita seneng kamu, kayak kita perlu ini lagi, bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu ini. Saya kayak oke. Akhirnya masuklah, aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Aku mulai les bahasa di sini, setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu kayak karena bahasa kan, karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Masa kayak aku datang ke negara orang, aku cuma pengen debut aja, nggak bisa ini itu gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi aku kayak oke, aku les bahasa, dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes. Aku beneran nonton drama, tapi for kayak beneran kadang-kadang kayak tak balikin kayak oke, 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa dia. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak oke, sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. Oke, sekarang nggak pakai caption. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi itu berapa lama prosesnya kamu belajar itu? Oh ya, prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol mungkin kayak 5-6 bulan gitu, sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu, gak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak 5-6 bulan atau tapi itu jalan terus ya sampai sekarang juga, karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar, kayak udahlah usah. Sampai sekarang aku jadi gitu sebenarnya. Lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa jam sehari gitu? Terus banyak kan kamu tapi belajar tiap hari. Oke, 1 jam sehari tapi kamu belajar sendiri gitu? Yang sama guru pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff, semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama memberku, sama kalau aku ngomong sama senior gitu, kayak kerupuk gitu, kalau maju gitu ya. Beda lagi kan. Itu juga bikin gitu ya. Gitu. Tapi nonton drama itu juga aku kayak for learning purposes gitu. Banyak aku lakuin. Oke. Terus ini ada yang nanya nih, jadi kamu selama belajar Korea tuh baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama kalau dihitung-hitung sampai sekarang? Sampai sekarang udah debut nih, dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli. Berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli, ntar 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih, kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun gitu-gitu. Jadi oh gitu. Jadi yang lain ada yang udah malah lebih lama dari kamu, tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu? Jauh lebih lama daripada aku ada. Wah, terus kemarin juga mereka juga kayak ini udah sebagus ini, kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak bagus banget sih member-memberku. Ada yang nanya kemarin, Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya, Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Tapi balik lagi karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku tahu aku harus adaptasi dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak waktu aku datang aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus gini gitu. Jadi kesulitan sebenarnya
karena aku prepared. Oke. Karena aku udah kayak tahu what I'm getting myself into kamu udah gitu kan. matang. Research dulu gitu kan. Jadi walaupun susah dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak. Kalau gitu, kalau boleh kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah apa ya, ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? Kalau mau pointing out lebih nggak enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York Sama-sama nggak enak. Sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Kalau di New York kan emang lebih santai gini. Tapi aku tahu kayak apa ya, untuk aku untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu tuh nggak banyak gitu loh. Itu minusnya. Tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu kan nggak ada kan. Iya. Jadi kalau di sini malah ada banget. Kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work myself to fit the apa ya, kayak standards lah gitu. Kalau di sini. Jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga. Beberapa. Ada pertanyaan yang sebenarnya menarik nih. Kita kan dari fans-fans di Indonesia kan ngelihatnya dari luar kan. Maksudnya kita nggak tahu gimana sih beratnya secara buat mental ya, buat psikologis seorang personil yang menjalani disiplin trainee sampai akhirnya punya debut gitu di industri Korea. Industri Korea itu kan baik K-pop-nya maupun K-dramanya tuh sama-sama disiplin gitu, dan itu menyangkut banyaknya perusahaan yang mungkin investasinya juga sangat besar gitu loh. Jadi kayak pressure dan beban disiplinnya juga besar sekali. Kan kita juga pernah tahu ada beberapa bintang yang mungkin ada yang sampai terpengaruh secara psikologis. Pendapat kamu kayak gimana, Dit? Kamu sebagai orang yang juga pendatang gitu ya dari Indonesia yang mungkin pasti banyak beradaptasi. Ada ketakutan nggak sih? Terus kira-kira bagaimana semangat kamu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin paling jelek yang bisa dihadapin gitu loh, secara pressure psikologis gitu loh. Kira-kira seberapa siap sih kamu gitu? Menurut aku bener kayak capeknya tuh bener karena kayak, dan yang aku merasa karena aku juga udah ngedance dari dulu, aku kira aku bakalan capek fisik. Ternyata capek mentalnya lebih banyak. Oh gitu. Iya, jadi lebih di hati ya. Gimana dong? Tapi apa ya? Aku juga nyadar kayak it's important to have someone to talk to. Okay. Dan aku kayak punya member, karena aku di sini nggak terlalu kenal siapa-siapa kan. Jadi aku pasti ngobrol-ngobrolin juga sama memberku kayak, apalagi yang udah lama gitu kan training di sini, kayak ini emang biasa nggak sih kalau aku ngerasa kayak gini, kayak aku ngerasa aku udah training tapi kayak tiap hari kayak aku ngelakuin hal yang sama terus capek doang, tapi kayak nggak nambah kayak segitu aja gitu loh rasanya. Tapi ini bener nggak sih gitu. Terus waktu training dulu juga kenapa nggak debut kayak nggak ada kepastian gitu, jadi kita kayak capek apa ya, daripada capek. Belum kelihatan hilalnya kapan debutnya gitu ya, kayak gitu. Tapi sekarang udah debut dong. Iya, bagian capek yang itu udah pas. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih input dari mungkin dari coach apa dari trainernya yang mungkin sesuatu yang mungkin kamu sempat nggak siap gitu hadapin? Ada nggak sih kayak proses itu? Terus mungkin sekarang kamu udah lebih ngerti gitu gimana hadapinnya? Atau jangan-jangan selama ini karena kamu selama ini nari, kamu emang udah biasa banget dapat input seperti itu gitu, input yang agak keras atau mungkin yang lebih kan soalnya kamu nari dan perform kan menggunakan banyak fisik kamu kan, jadi orang mungkin ngasih masukan yang mungkin kok jadinya kok fisik doang gitu loh. Pernah nggak sih kerasa kok aduh kok secara personal kok gue kena ya gitu, apa gimana, kayak gimana, ada cerita nggak Dit kayak gitu? Untuk dance, karena kalau untuk nyanyinya aku emang aku kadang-kadang aku minta dikasih input karena aku kan emang bukan base-nya kan nggak nyanyi. Jadi baru belajar apalagi bahasa ya. Korea lagi gitu kan. Jadi
waktu kemarin persiapan apa namanya recording segala macam juga aku kayak sampai sama teman-teman Korea aku kayak ini udah bener belum, tapi ini jelas nggak, ini udah kayak orang Korea belum kalau aku ngomong kayak gini. Jadi kalau untuk nyanyi Tapi emang sebelum kamu lanjutin, aku boleh nggak, sorry aku potong dikit, teman-teman, I have to say, kemarin pas aku lihat video klip kamu yang debut itu, kan kamu nyanyi ada berapa verse tuh bagiannya kamu doang solo. Yeah. Aku terus terang mikir di situ suara kamu bagus sekali. Maksud aku, I don't want to compare karena aku paling menghindari mengcompare satu perempuan dengan perempuan yang lain. Tapi to be honest, personally aku merasa suara kamu Dita itu termasuk yang paling bagus di situ dan aku bangga banget. Maksudnya sebagai seorang penari ya yang bukan penyanyi gitu, yang baru mulai, tapi kok suaranya paling bagus dia. Kalau aku menurut aku loh ya, aku nggak tahu kalau menurut orang lain. Cuma kalau menurut aku, waduh. Oh bagus banget suaranya, aku sampai terharu. Maksud aku yang wah ini ada katanya ada Kak Jerome katanya ikut komen. Waduh Kak Jerome jangan-jangan fansnya ini juga nih girl band K-pop Korea. Kok gitu sih kamu jadi suaranya bagus banget gitu Dit? Menurut aku kamu keren banget loh suara kamu. Maksudnya maksudnya teman kamu kan emang ada yang jago solo yang suaranya tinggi-tinggi tuh. Tapi kalau kamu, tapi artikulasi suara kamu tuh menurut aku asik banget karakternya. Dan aku cukup Indonesia direpresentasikan, diwakilkan oleh kita terus keluarga. Karena udah kamu dan saya aku bakalan dapet apa ya. Tapi suaranya juga paling keren banget. Aku tuh kayak, bagus sekali. Waktunya dunia melihat anak Indonesia, anak ini membanggakan. Gimana tuh? Kamu gimana? Aku bilang sih kamu paling bagus suaranya. Well, how do you feel about your own voice setelah akhirnya kamu nyoba jadi penyanyi ya? Iya, nyoba jadi penyanyi. Karena aku selama ini aku nggak pernah merasa aku penyanyi sebenarnya. Waktu aku masuk pun juga aku masuk lewat dance kan. Kayak aku masuknya kayak mereka perlu dance waktu itu, orang yang bisa dance gitu kan. Jadi aku masuknya waktu itu cuma audisinya dance doang. Jadi juga mereka juga ngerti aku juga waktu itu nggak ngerti aku punya apa ya, paling nggak aku bisa lah nyanyi lah gitu kan, paling nggak dikit-dikit gitu kan. Jadi aku ikut di sini kan juga pasti kan dapat kelas-kelas tiap hari gitu kan, kelas nyanyi juga ada gitu-gitu. Ya udah aku belajar apa yang aku dapat aja dari guruku terus-terusan gitu. Tapi aku nggak ngerti juga bisa dapat this much love dari orang-orang. Ya ampun, her deep voice kayak. Do you feel good about? Do you like your own voice singing? Aku kayak gitu ya. Tapi do you like it? Like, do you like your own voice? Do you like the projection of your own voice? What do you think? I mean, you should feel good or you should feel I still wanna improve gitu. What do you think? Kalau aku bilang sih suara kamu bagus sekali. Iya. Of course I still wanna improve kan, karena apa ya? Of course I have a lot of punya banyak space untuk improvement karena aku baru banget nyanyi juga baru ini kan nyoba nyicip gitu kan, jadi aku masih punya banyak space for improvement sih I think. Tapi untuk lagu ini for real I did the best I can dan itu cepet banget. Aku ingat waktu aku latihan lagu ini aku kayak wah ini aku nge-rap juga nih lama-lama. Kenapa? Korea dan cepet banget gitu. Oh iya sih, soalnya itunya udah bahasa Korea tuh habis itu ngomongnya cepet banget gitu ya. Part yang itu emang lumayan kayak cepet banget gitu. Iya. Bagian verse itu. Dit, ada yang nanya nih, apa benar Dit kalau katanya di Korea itu agak-agak ada problem rasisme? Aku tahu ini pertanyaan yang agak sulit gitu loh. Kalau emang iya, terus masa gue mau cerita gitu kan maksud gue. Tapi ini pasti banyak yang penasaran. Emang iya nggak sih gitu loh? Seberapa kita dibedain nggak sih sebagai orang yang bukan orang Korea untuk bisa kerja di situ gitu loh? Seberapa besar kamu harus memaklumi perbedaan itu apa gimana? Sejauh ini sih karena aku di sini di company ini aku belum pernah merasakan hal itu sebenarnya ya sejujurnya. Kamu nggak ngerasa dibedakan sama sekali? Malah mereka yang bilang kayak like they like my tan skin and like just keep it that way and like aku juga merasa selama ini kayak yang dibilang orang kayak apa gitu, jadi aku juga nggak terlalu ngerti. Selama ini aku ngelihat orang-orang yang kayak kalau aku ke music broadcasting station semuanya juga kayak mereka semua
biasa-biasa kayak nggak terlalu, aku nggak terlalu melihat sih untuk personal dia untuk aku, tapi aku nggak ngerti karena aku mungkin belum keluar lebih jauh lagi, aku juga nggak ngerti ya. Tapi mungkin selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, ya mungkin selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, kamu jadi merasa nggak punya problem untuk berkomunikasi ataupun mengemukakan pendapat kali ya. Jadi kalaupun ada disegugum, kamu juga bisa argumen dengan baik karena kamu juga udah menguasai bahasa mereka dengan baik gitu kali ya. Mungkin jadi gitu, kuncinya kan? Bahasa, teman-teman. Kali ya. Aku juga karena aku mau beraktivitas di Korea, aku sebisa mungkin aku show them that I'm really interested in this culture and everything. Aku merasa kayak mereka juga nggak mungkin hate me for loving their culture juga gitu kan. Iya. Oke, Dit, aku perlu nanya, ini pertanyaan yang pasti banyak orang penasaran. Aku juga baru tahu dan baru banyak belajar, ternyata kamu bukan orang Indonesia pertama yang pernah mencoba di ini industri K-pop kan? Ternyata kamu orang Indonesia kedua. Tapi the first girl band ya. Yes. Kamu bisa cerita banyak nggak tentang si orang Indonesia yang pertama, yang waktu itu kalau nggak salah dia boy band ya, boy K-pop band gitu. Kalau kamu kenal nggak sama dia? Terus kamu pernah ngobrol nggak sama dia? Terus pernah mungkin bertukar pengalaman atau info apa enggak? Apa gimana kira-kira? Sebenarnya aku belum pernah. Sebenarnya pengen reach out kayak hey Indonesia bound gitu kan. Pengen sebenarnya tapi belum ada waktu. Kasih bocoran dong gitu ya. Kayak gimana sih? Tapi belum ada kesempatan ketemu. Kalau misalnya ada waktu mungkin, kalau lihat juga mungkin, tapi ya belum ada waktu untuk, jadi personalnya aku belum kenal sama dia, tapi I think he doing like something in this field too, jadi mungkin masih juga bekerja di industri yang sama gitu ya. Oke, aku mulai mau membacakan beberapa pertanyaan yang dari kemarin tuh sempat udah udah dikumpulin, tapi katanya dari tadi udah ada banyak yang request nih Dita, sebelum aku mulai jawabin pertanyaan. Ada yang request kamu ngomong bahasa Korea, kedua kamu ngomong bahasa Jawa. Ini banyak yang kangen nih, mungkin teman-teman di Jogja dulu masih inget gak bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesia dari tadi udah ngobrol sama aku bahasa Indonesia dong ya. Mungkin kamu boleh nggak cerita tentang pengalaman kamu di sini pakai bahasa Jawa kamu, terus habis itu cerita juga ke mungkin fans-fans yang dari Spanyol yang nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Inggris. Kemudian terakhir mungkin say something kepada fans Indonesia dalam bahasa Korea. Nah, enak kan ngerjain Dita? Aku seneng. Wah, jadi dari mana dulu tadi? Dari bahasa Bali mungkin, bahasa Bali inget nggak? Kalau bahasa Bali bisa? Bahasanya Aji? Nggak inget. Tadi kalau manggil bapaknya Aji manggilnya ya? Aji, masih sampai sekarang manggilnya Aji. Tapi sebenarnya ada cerita lucu waktu aku bikin iklan buat one of the music stations gitu kan, ada music stations, aplikasi music station gitu kan. Aku bikin iklan bikin video, aku nggak bisa monitor kan suara gue kayak apa. Terus waktu keluar aku tonton, waduh medok banget nih. Aku sampai kaget banget. Kayak ya ampun, video nyanyi Korea kok bisa medok, gimana caranya? Bukan nyanyi Korea, itu kayak aku bikin video promotion pakai bahasa Indonesia. Oh. Terus aku karena aku nggak bisa monitor, jadi kayak ya udah selesai, oke, cut, udah kita balik gitu kan. Terus waktu keluar beberapa hari yang lalu, aku kaget banget, wah aku suaranya kayak gitu. Lucu banget sih. That's why we still love you. Dimulai dari bahasa Jawa. Cerita tentang pengalaman rasanya kayak gimana sih? Oh ya, ada yang nanya jadwalnya dibatasin nggak? Mungkin kamu bisa cerita apakah jadwalnya dibatasi sehari-hari dengan bahasa Jawa? Jogja. Oh my god. Anggap aja aku teman SD-mu apa teman les baletmu dulu di Jogja, jadi kamu cerita ke aku bahasa sehari-hari Jogja. Wah, pakai bahasa Jawanya boleh sedikit aja nggak? Boleh. Sedikit aja. Itu ada Dita tuh, ada itu. Ayo dong ngomong aja apa kayak gitu.
wes debut karo kanca-kancaku ning Secret Number. Piye perasaane? Piye perasaane? Yo seneng, campur aduk Pak. Seneng yo, heeh. Deg-degan? Deg-degan yo, heeh. Akeh lah pokoknya campur aduk ning kene. Ning kene Campur aduk iki. Aduh lucu banget sih Gemon. You are still you are still Dita yang aku tahu dari zaman dulu. Oke, sekarang mau cerita apa sama mungkin fans-fans yang berbahasa Inggris, mungkin yang fans dari Brazil atau dari Spanyol, nggak tahu ya, mungkin ada yang nonton kamu sekarang, mau ngomong apa kira-kira tentang debut kamu ini? Atau mungkin teman-teman New York kamu yang dulu kenal kamu yang mungkin karir kamu apa kabar sama gitu dong. Hi everyone. Now I've debuted with Secret Number, and I know it's like we have like tight schedule, so we can't like always talk to you guys, but we really want to. So that's why we always like, keep you guys updated with everything. And I hope to see you all soon, like in person, as soon as possible. And yeah, just keep streaming our videos, our contents, and like our music videos, and just keep updated with our stuff. And we'll see you guys soon. Terus mungkin terakhir nih request ngomong bahasa Korea karena kita semua pada amazed dan terpesona banget sama kehebatan kamu berbahasa Korea dan nyanyi dalam bahasa Korea dengan selus itu, sefasih itu, dengan logat yang Korea banget. Tadi aku kalau nggak salah denger, aku denger dia ngomong Jawa aja kayak ada bahasa Korea aja gitu, kayak ada kayak karena gitu kan, kayak mereka ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Indonesia gitu, karena kayak nggak keluar gitu, karena mau ngomong apa tuh nggak keluar gitu loh. Karena kebanyakan, karena setiap hari kan ngomong bahasa Korea, jadi kayak otaknya lagi error gitu loh, karena kayak memproses sound gitu. Word not found, terus kayak keluar cuma bahasa Korea. Oke. Kayak tapi kamu kalau wawancara gitu berarti di sana bahasa Korea atau bahasa Inggris jawabnya? Kalau wawancara sama orang Korea sama musik broadcasting Korea pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea. Wow, sudah selancar itu. Boleh dong dibagi ke kita. Anggap aja salah satu media Korea yang bagaimana Onidita perasaannya setelah menjadi salah satu bagian dari sebuah band K-pop yang memiliki debut, dan kamu bukan orang Korea ya. Gimana rasanya kerja di Korea sebagai orang yang bukan dari Korea? 네, 안녕하세요. 리타입니다. 저는 첫 데뷔한 인도네시아 걸그룹 멤버인데요. 너무 기쁘고 너무 떨리지만 또 설레고, 그래서 앞으로 무슨 좋은 일 더 많았으면 좋겠고, 우리 시크릿 넘버 많이 사랑해 주시고 많이 응원해 주세요. 감사합니다. Aku terharu. ngomong apa ya? Tadi aku ngomong apa? Aku terharu sekali adik aku ini. Astaga, teman-teman lagi nonton drama Korea kan? Aku udah kayak aku lagi kayak serasa nonton kamu drama lagi Korea enggak? Ya, emang kamu punya waktu untuk nonton drama Korea? Emang bukan jadwal kamu padat banget ya? Ini semenjak aku debut aku belum nonton. Aku kan nonton The World of the Married Couple kan. Itu yang 2 episode terakhir tak tunggu-tunggu pengen nonton, tapi kayak aduh kapan, tidur aja nggak sempet. Jadi belum sempet. Kan kemarin kan aku kan ngobrol-ngobrol, aku kan WhatsAppan sama kakakmu, ya kan? Terus habis itu aku halo-halo sama mamahmu, Mbak Mega. Jadi teman-teman, Mbak Mega ini kan produksi tegel kunci yang aku suka banget. Jadi di rumahku dulu pas aku bangun, aku pesen sama Mbak Mega, aku pengen pesen tegel kunci, dan Mbak Mega bilang katanya gila, jadwalnya Dita itu gila gitu. Jadi dan mereka kan pasti kan cuma dengar dari kamu kan. Boleh nggak sih cerita ke kita sedikit aja tentang jadwal kamu sehari itu kayak apa sih? Misalnya bangun pagi jam berapa? Terus ngapain? Terus sampai kamu tidur tuh ngapain aja urutannya? Boleh cerita nggak ke kita? Kalau tidur. Pagi nih bangun jam berapa? Pagi bangun jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 ngapain? Pagi bangun. Ke salon. Sahur. Sahur. Salon. Salon.
make up. Salon itu tiap Iya. hari. Selama aku debut nih tiap hari jam 3 atau jam 4 gitu. Besok sih jam 4, jadi bisa tidur dikit. Oke. Ke salon tuh berapa lama? Itu makeup sama rambut? Makeup sama rambut. Kan kita berlima, jadi gantian gitu yang make upin sama yang ini rambut kan gantian. Jadi Salonnya di mana? Selalu di tempat yang sama atau di kantor? Apa di... Selalu di tempat yang deket sini tapi. Salonnya deket sini. Jam 3 bangun, terus mandi-mandi Aku lah, juga ini kasih siap-siap. sama orang salonnya. Tiap Iya, hari bangun sebenarnya jam. kita datang kita kayak halo gitu, mereka juga kayak datang kayak halo. Masih di kamar gitu. Terus mandi di situ? Apa udah mandi terus makeup di situ? Bangun terus habis aku mandi dulu segala macam, siap-siap, terus aku ke salon, make up, hairdo, terus biasanya 3 jaman gitu make up hairdo untuk berlima kan. Terus habis itu aku ke music broadcasting building itu, which is biasanya 1 jaman karena nggak di daerah sini kan, semua music broadcasting station gitu semuanya di daerah 1 jaman dari sini gitu. Jadi aku ke sana, terus habis itu di sana standby dulu, biasanya standby lah, terus cek inilah apa lah, dibetul-betulin lah make upnya, kostum segala macam, bener-benerin ini itu. Terus habis itu aku ini juga tergantung kita dapetnya jam berapa. Kadang-kadang pre-recording, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau biasanya kan karena kita baru debut kan pengen ada set-setnya tuh yang cantik-cantikan di belakang itu, kayak backgroundnya gitu kan. Iya. Biar bisa ditulisnya sekian number gitu. Jadi ada yang bilang jam 3 ke salon kayak mau mantenan ya, kayak mau akad katanya gitu jam 3 udah. Ya kamu pakai manten kayak gini setiap hari tapi digondeng jam 5 pagi. Tapi makeup jam 3 itu sampai malam gitu, Dit. Seharian gitu. Seharian. Ya ampun, itu kulit berarti kuat juga ya, nafas gimana tuh? Terus habis itu kadang-kadang ada pre-recording, kadang-kadang enggak. Terus kita pokoknya seharian itu di situ di building itu, dan kita harus stay di situ sampai ditayangin, sampai endingnya itu kan ada kan yang kayak di chart itu 1, 2, 3, 4, 5 yang juara 1 siapa gitu kan, kita harus di situ sampai ending. Jadi kita nunggu. Itu kira-kira jam berapa tuh? Itu beda-beda sebenarnya. Yang kayak hari ini tadi selesai jam 5 kayaknya, endingnya jam 5. Oke. Jam 5. Kamu sekarang lagi jam berapa sih? Sekarang hampir jam 7. Jam 6.50. Oh, oke. Selesai jam 5. Terus ending, terus aku balik lagi ke studio. Terus karena besoknya kan kita harus perform lagi, jadi latihan gitu-gitu juga. Jadi aku balik, terus aku dikasih break makan. Terus kadang-kadang ada fitting buat kostum besoknya. Ya fitting lah, makan segala macam sampai jam 7-an. Terus dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 latihan buat besoknya. Oh gitu. Jadi latihannya tuh malam. Karena kalau nggak malam nggak ada waktu lagi buat latihan kan. Tapi harus latihan. Iya. Jadi sampai rumah tuh kira-kira jam 12-an gitu. Jam 12-an. Tidur berarti jam 1. Hapus-hapus makeup segala macam jam 1. Biasanya sih aku datang pertama kali aku nyampe studio, aku hapus makeup dulu. Kayak tadi. Oh, udah aku. Teman-teman langsung pada kabur semuanya ke dorm, langsung kayak cuci muka gitu. Oh gitu. Jadi bawa penghapus makeup tuh kemana-mana. Tuh seharian gitu ya. Banyak yang nanya nih, Dit, kok kenapa sih orang di sana kok kalau misalnya di kamera kelihatan bersih banget mukanya, kayak nggak ada jerawat sedikit pun. Padahal kalau kamu cerita makeupnya dari jam 3 pagi sampai mungkin jam 3 sore, jam 5 sore. Itu gimana sih bisa memaintain itu? Terus terang kalau aku gitu sih, aku udah apa udaranya, apa airnya, apa ada sesuatu trik tertentu, ada trik perawatan apa ya? Apa mungkin serum tertentu atau masker tertentu yang bikin kita jadi terhindar dari jerawat dan komedo, apa-apa? Kayak iklan deh. Terhindar dari jerawat dan komedo. Yang jelas sih aku pokoknya kalau bersihin yang bersih, terus kayak pakai face wipes pertama, habis pakai face wipe masih pakai oil, itu pun kadang-kadang masih ada yang kayak masih ada juga ternyata gitu kan. Terus jadi berkali-kali gitu ya. Face oil, habis face oil facial wash biasa kayak cuci muka biasa. Habis cuci muka pakai toner, habis toner terus lotion, terus pakai mask.
Masker tuh harus ya? Kalau di sini kayaknya tapi kayak dianggap biasa gitu loh setiap hari pakai masker kalau sama teman-temanku gitu, karena kita udah kayak rutinitas setiap hari gitu kan, pulang hapus ini mata, terus tidur gitu kan. Oh gitu, jadi tidurnya selalu pakai masker kayak 20 menitan gitu, terus habis itu pokoknya lepas langsung, selalu di tempat sampah di sini pokoknya lepas langsung tidur. Oh gitu, saya harus mencobanya. Ayo teman-teman, kita mencoba. Mulai malam ini kita lakukan. Kali aja ada perubahan ya kan. Oke. Nah, jadi jadwalnya udah jelas banget. Pokoknya bener-bener padat banget ya. Kita juga makasih banget kamu udah nyediain waktu. Tadi ada yang nanya apa ya? Lupa. Banyak banget, men. Bentar ya. Mohon kamu bersabar. Kamu masih ada waktu kan? Kamu harus kelar jam berapa nih? Enggak, belum. Masih ada waktu? Belum, masih ada waktu berapa menit lagi kira-kira? 팀장님, 저 피팅 있어요? 아니면 뭐 있어요? 수업 몇 시에요? 7시요? 네. jam 7 ada kelas. Aku tuh gak tahu ngomong bahasa Korea, aku tuh bangga sekali. Aku tuh sangat seneng Indonesia di representasikan sama kamu anak pintar yang sangat jago ini. Oh ya, ada yang nanya, kamu pernah punya kekhawatiran sendiri nggak sih dengan klausul kontrak agensi di Korea? Ini how to survive di industri K-pop di era sosial media. Ini dari Anvi Project. Silakan dijawab. Untuk kontrak sih, karena semuanya di sini standar kontraknya sama semua deh, hampir semuanya sama untuk singer. Jadi aku sebelum aku masuk, read everything carefully and kayak I know what I'm getting myself into, so aku nggak pernah merasa kayak takut atau gimana, karena ya yang tertera akan terjadi gitu kan. Jadi aku kayak nggak pernah ada kayak kekhawatiran atau apa gitu. Berarti kamu di kontraknya masih berapa lama ya ke depannya? Masih lama. Pokoknya masih lama. Panjang ya urusannya. Oke, terus abis itu ada Keseki. Aku nggak tahu nih jawabnya gimana. Pernah kepikiran buat nyerah nggak sih Mbak Dita pada saat berat banget gitu? Waktu aku di New York, aku bilang dulu, ada waktu di New York juga pengen nyerah karena nggak ada yang dapat semua role, nggak ada yang dapat gitu kan. Waktu itu pengen nyerah. Terus setelah aku nyampe sini, beberapa kali juga aku kayak, ya itu karena aku nggak merasa udah ini segini aja nih kayaknya my skill segini aja nih gitu. Waktu itu juga aku sering beberapa kali pengen kayak ini salah jalan apa ya gitu-gitu, itu beberapa kali banget. Tapi sering banget. Jadi tapi aku ngobrol-ngobrol, akhirnya aku juga ngobrol sama teman-temanku juga, gimana sih kamu caranya, gimana yang udah 7 tahun, yang udah 5 tahun gitu-gitu, kayak kamu hebat banget kok bisa gitu, gimana, kayak ya ngobrol lah, saling sharing gitu-gitu. Terus aku juga kayak bener juga sih, endingnya toh aku yang milih ini, aku kayak this is my responsibility, this is what I want, I know kalau nggak ini kalau misalnya bisa aku disuruh kasih pilihan lagi, kayak I will choose the same thing. It's nggak ada gunanya aku sekarang kayak nyerah, ntar kalau aku nyesel malahan kalau aku harus ngerjain yang lain, kayak wah dulu kalau aku nggak nyerah gimana ya gitu. Aku really know what you gitu want sih. This is what I want, so aku sangat bangga sama kamu. Nah, aku juga sempet sebel banget, Dit. Aku tuh denger ada beberapa netizen tuh komentarnya kesannya, ya iyalah Dita Karang bisa berhasil di Korea sana. Dia kan di Jogja itu anak orang kaya gitu loh. Orang tuanya pengusaha. Tentu saja dia bisa gampang banget dia lah pasti mencapai mimpi ke New York, ke Broadway, terus habis itu sekarang ke Korea. Kesannya kok kayak mereka ngomongnya gampang banget ya, Dita. Aku tuh gimana ya, Dita? Mungkin kamu bisa nggak menceritakan dari kata-katamu sendiri, padahal dari tadi aja kamu nyeritain ke aku udah jelas banget aku menangkap bahwa perjalanan ini bukan sesuatu yang gampang, karena kamu bolak-balik gagal berapa kali di New York, sempat mau nyerah, sempat mungkin secara fisik capek, secara mental juga capek, tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Bisa nggak sih kamu jelasin lagi, atau apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa mimpi itu cuma bisa dicapai oleh orang-orang yang privilege, orang-orang yang berangkat dari latar belakang keluarga yang well off seperti kamu misalnya. Apakah kamu seberapa besar sih kamu benefit
dari latar belakang keluarga kamu untuk masalah pencapaian cita-cita kamu ini ya? Aku sih nggak pernah merasa kayak aku karena punya duit pengen ini gitu kan. No, aku juga waktu aku kuliah aku benar-benar karena aku tahu ini bukan yang nggak normal ya, tapi apa ya, karena ini bukan jalan yang normal gitu. Waktu itu aku juga kayak yang populer gitu ya, yang mainstream gitu ya. Jadi aku sebelum aku milih itu juga aku benar-benar bilang kayak oke, kita harus sit and talk sama orang tua, sama mama sama Aji, we have to talk about this and my future, and kayak aku bilang aku bisa apply untuk beasiswa, akhirnya dapat juga walaupun nggak full, tapi kayak of course mereka juga ngelihat mungkin kamu dapat beasiswa ya, Dit? Berapa persen, Dit? Itu lumayan banget tuh kamu meringankan beban orang tuamu. Jadi orang tua kamu nggak bisa ngomel-ngomel karena aku dapat beasiswa. Itu juga. Kalau boleh tahu orang tua kamu tuh waktu itu pengennya kamu ngambil apa sih, Dit? Walaupun mereka tahu kamu suka nari ya, tapi sebenarnya yang mereka bayangkan tuh kamu ngambil apa sebaiknya gitu loh. Kalau kamu kan tetap kekeh nari dan performing gitu ya. Aku nggak ngerti juga sih, mereka pengennya aku ngapain, cuma aku pokoknya bilang aku pengennya ini. Dan waktu itu aku sempat daftar juga coba yang kayak performing arts management. Oke. Jadi lebih di manajemen ya. Mau daftar itu, tapi akunya sebenarnya itu bukan aku mau, tapi waktu itu juga dari orang tua kayak itu tuh bagus tuh, jadi kayaknya mungkin kan itu lebih mau agak di sana manajemen gitu ya kayaknya ya. Karena itu mungkin agak lebih normal dan promising gitu, jadi mungkin itu yang waktu itu mereka mungkin kayak itu aja atau gimana gitu. Tapi akunya kekeh sih. Oke. Terus apa sih sejauh apa sih emang kamu terbantu dengan latar belakang keluarga kamu yang seperti itu? Emangnya kamu banyak dibantu secara finansial? Maksudnya kan orang tuh banyak mikir ya iyalah gampang gitu. Padahal kan kamu juga usaha sendiri kan, lebih banyak kan kamu ceker-ceker nyari duit sendiri kan daripada kamu di support sama orang tua kamu kan. Maksudnya secara uang jajan support dan uang saku gitu kan juga. Rasain dari orang tua tuh support mental menurutku, bukan it's not financial, karena di sini juga aku bilang sama company I wanna live by myself, jadi aku kayak semuanya dari aku, dari orang tua, pokoknya aku nggak nerima apa-apa semenjak aku datang ke sini gitu. Jadi aku kayak kalau dibilang aku financially kayak dibantu untuk ini juga kayaknya it's not right. Nggak ya? No. Nggak fair banget. Nggak fair. Let's not judge orang yang sukses. Iyalah dia sukses karena dia privilege. Salah besar. Ini semua hard work dan kegigihan mental ya. Oke, aku tahu kamu kayaknya udah banyak yang ngingetin nih. Bentar lagi kamu udah ada latihan ya jam 7 ya. Ini bentar lagi mau jam 7 ya. Thank you. 2 pertanyaan lagi. Terakhir, kamu paling deket sama anggota band kamu siapa? Boleh nggak kamu ceritain tentang teman-teman kamu? Itu dulu sih. Sebisa aku lupa. Yaudah itu dulu aja. Oh iya, sama udah ada panggilan buat fandomnya nggak? Apa buat fansnya udah ada sebutannya nggak? Fandomnya belum ada. Itu yang pertama, fandomnya belum ada, maaf. Tapi kalian bisa terus kasih ide-ide, boleh terus kasih ide-idenya ke company. Tapi untuk members, kayak semuanya kita semua deket sih. Jadi kayak nggak ada yang paling deket gitu nggak ada sih. Apalagi karena aku kan datang terus aku kayak pengen belajar, pengen punya temen gitu, karena aku nggak punya temen lain gitu kan. Temen-temenku cuma member doang kan, jadi aku kayak semuanya aku deketin satu-satu gitu. Terus tapi mungkin kayak sama Denise aku karena satu kamar deket, sama sini juga karena bisa bahasa Inggris kan sama-sama, jadi kadang-kadang kayak kalau lagi stres kayak bisa ngomong bahasa Korea yang kayak lebih dalam gitu, aku ngomongin bahasa Inggris sama mereka gitu. Quality talk lah ya. Boy, we are so glad that you have somebody to talk to. Walaupun kamu di sana tantangannya besar sekali dan berat sekali yang kamu lakukan hari-hari, tapi you have a family of your own at least. Thank you. Thank you udah ngasih waktu juga. Udah diingetin jam 7, ditanya jangan sampai telat kelas. Iya, tenang aja, nggak bakal dimarahin. Saja NIM-nya bilangin makasih banget udah dipinjem, ditanya. Terima kasih banget buat manajemennya Dita. Teman-teman kalau memang ada pertanyaan, nanti mungkin bisa di DM aja kali ya. Aku akan save IG live ini. Thank you banget Dita. We love you.
Thank you juga Kita semua doain. dikasih waktu aku buat ada di sini. Kita semua bangga sama kamu, Dita. Kita semua doain kamu. Jangan ngerasa sendirian karena kita semua di Indonesia semua ngedoain kamu, and we are so proud of you. Indonesia bangga. Aku selalu merasa bersyukur aku punya orang-orang ini. Oh, aku udah mau nangis kayaknya lepas anak pergi. I love you, sampai ketemu ya. Kalau aku main-main ke Seoul nanti kita ketemu, mudah-mudahan ada waktunya ya. Kalau nggak jadwalnya heboh banget. Bye-bye Dita. Dadah, semangat ya. Yes. Kalau lagi pokoknya semangat, kamu bisa. Yes. Dadah.